Perkenalkan, nama saya Bayi Emma Waya Mariam, bisa dipanggil Emma. Sekarang alamat Ijo Balit Makmur, dan aktivitas sehari-hari saya tuh jualan basreng, terus bantu-bantu orang di rumah gitu, sama masih kuliah juga kan. Itu aja sih aktivitas saya. Pertama itu membuat saya tertarik kuliah, awalnya pas di MA itu kan awalnya tuh emang nggak ada niatan gitu buat kuliah, tapi semenjak ada ajakan dari teman gitu, jadi tertarik gitu, dan orang tua juga mendukung gitu. Jadinya coba daftar di 3 universitas gitu buat jaga-jaga, nanti kan kalau nggak lulus di universitas yang lain, adalah kesempatan di universitas yang lain gitu. Kita nggak tahu gitu, walaupun kita dari desa, dari kampung, pelosok gitu kan, kayak bangga gitu kita bisa kuliah di luar gitu kan. Sedangkan saya kan nggak sekolah di luar gitu, saya sekolahnya di sini, SD-nya sini, MTS-nya juga di sini, aliyahnya juga di sini. Jadi kita mempunyai pengalaman di luar gitu. Kan masa kita diam aja di sini gitu kan. Nanti kalau kita udah dapat pengalaman di sana, bisa kita ceritakan ke teman-teman atau masyarakat yang di sini gitu, bahwa saya tuh bangga gitu, walaupun saya dari kampung, dari desa, bisa loh untuk kuliah di luar gitu. Pengalamannya itu bisa kita beradaptasi sama orang-orang yang daerahnya jauh gitu kan, ada yang dari Sumbawa, Bima, Dompu gitu. Jadinya kan kita nggak menemukan orang yang dari Sumbawa, Bima, Dompu kan di sini, sebagian di desa Ijo Balit. Tapi pas kita kuliah di luar, kita menemukan orang-orang yang kayak dari Sumbawa, Bima, Dompu gitu. Jadinya adaptasi sama mereka itu cukup cukup berproses gitu, karena kan kita nggak kayak di Ijo Balit kan langsung cepat akrab sama orang gitu. Tapi kalau dunia perkuliahan sama di sini tuh beda gitu. Saya jualan itu untuk uang jajan, menambah uang jajan gitu, sama bantu-bantu orang tua saya untuk biaya kuliah gitu kan. Karena kan masa saya gini-gini aja gitu. Harus bisa saya bantu orang tua saya nih buat biayain saya kuliah gitu. Karena kan kalau kita ngandelin orang tua aja gitu, nggak mungkin gitu kan. Jadinya makanya saya berusaha untuk jualan basreng sama jualan apa yang bisa membuat orang tertarik gitu buat beli barang saya gitu kan. Makanya nanti uangnya itu saya tabung, terus setelah saya tabung nanti saya kumpulin buat bayar kuliah gitu. Saya mikir tuh kan kita bukan dari keluarga yang kaya gitu kan. Jadi cukuplah kita itu hidup sederhana gitu. Harus kita mandiri, harus bisa nabung juga gitu kan. Buat kedepannya itu kayak gimana. Nanti kan kalau kita poya-poya di luaran sana juga, nanti dikira sama orang-orang masyarakat yang ada di Ijo Balit kan, pasti mereka pergi kuliah untuk berpoya-poya gitu kan. Tapi tidak seperti itu kan. Kita kuliah juga buat buat ngebanggain orang tua kita gitu. Jadinya mana tahu mereka kalau kita jualan apa yang kita rasain tuh mereka belum tahu gitu. Jadinya makanya saya tuh bantu-bantu orang tua saya buat saya jualan gitu, jualan basreng, boba, sama rujak gitu. Kan menikah itu atau berumah tangga itu kan tugas perkembangan dewasa ya. Jadi menurut saya tuh kayak pemikirannya mereka itu kan, pola pikir mereka itu belum matang gitu. Makanya mereka berpikir ngapain kita kuliah, ujung-ujungnya kan kita jadi ibu rumah tangga gitu kan, pemikiran mereka. Jadinya stop lah berpikiran kayak gitu kan. Jadinya kita perlu seorang perempuan nih harus berpendidikan gitu, walaupun kita tidak bisa mengajar anak orang lain, tetapi nanti pas kita udah berumah tangga kita bisa mengajar anak-anak kita gitu. Jadinya pemikiran
teman-teman seangkatan saya itu untuk menikah mungkin karena faktor ekonomi mereka atau mereka dipaksa gitu sama orang tua mereka gitu. Kalau di angkatan saya yang seusia saya itu kepikiran mereka ya takutnya nanti kan dikira mosat ya. Mosat tuh kayak nggak bakalan nikah gitu. Makanya mereka berpikir kalau ada yang ngajak saya ya nikah gitu. Makanya mereka berpikiran untuk nikah, tapi kan mereka belum tahu tujuan menikah tuh seperti apa gitu kan. Nah jadinya mereka ya udah kalau ada yang ngajak mereka nikah merari gitu kan. Kan tujuan kita menikah itu kan kita harus siap dalam siap mental, usia, kesehatan gitu kan. Jadinya nanti takutnya kan kita seorang perempuan juga belum siap untuk reproduksi kita itu kan belum siap. Jadinya kita harus mikir lah matang-matang gitu. Sebagai perempuan juga harus mikir gimana cara kita biar nggak cepet untuk dipinang sama laki-laki gitu kan. Jadinya teman-teman seangkatan saya itu juga dia mikir buat ya udah ya ini kebahagiaan saya gitu, teman-teman saya. Makanya ya udah kalau emang itu keputusannya menikah. Menurut saya sih tidak baik ya, karena umurnya itu belum siap gitu untuk menikah gitu atau berumah tangga. Soalnya kan menikah itu dia harus tahu tujuannya itu kayak gimana gitu kan. Dia mau kerja apa, menghasilkan uang seperti apa nanti pas mereka berumah tangga gitu. Karena menikah atau berumah tangga itu kan tugas perkembangan dewasa kan. Jadinya mungkin anak-anak yang nikah dini itu masih memikirkan untuk main-main gitu kan. Apa sih yang mereka sukai, mau kemana kan. Kalau mereka masih anak-anak kan masih mereka memikirkan saya mau pergi ke ini, kayak itu gitu kan. Tapi kalau udah benar-benar dewasa, udah cukup umurnya baru bisa untuk menikah gitu kan, berumah tangga. Jadinya pola pikirnya itu kan matang gitu kalau dia udah dewasa gitu. Tapi kalau masih anak-anak nanti pola pikirnya itu belum matang gitu. Jadinya nanti ujung-ujungnya perceraian, jadinya kan kecil-kecil udah jadi janda gitu kan. Itu yang kita takutin juga, karena masyarakat Cijobalit juga kan anak-anak di sini tuh banyak yang kita lihat nikah dini gitu di sini. Jadinya perlu sih walaupun seringkali sosialisasi gitu tentang pernikahan dini, tapi kayak anak-anak yang di zaman sekarang itu mikir kayak nggak penting banget, kenapa mereka itu ngurusin kita gitu pemikirannya. Ngapain dia ngurusin kita, dia urusin aja anaknya gitu kan. Sering orang-orang ngomong kayak gitu. Jadinya ya udah mereka biarin gitu, terserah mereka. Karena kita nggak mau maksa orang kan. Kalau emang dia mau nikah ya silahkan gitu. Tapi ada resikonya gitu kalau mereka nikah dini gitu kan. Banyak faktor juga, banyak faktor yang membuat mereka nikah dini juga kan gitu. Sebenarnya sih kalau remaja itu harus dia mengenali jati dirinya sendiri dulu kayak gimana gitu. Bukan asal-asalan, nanti pergaulannya itu dia harus memilih pergaulannya gitu. Dia sama yang A sama yang B, walaupun dia kayak gitu temennya, tapi jangan dia ikutin. Misalkan dia nggak sekolah nih, temennya nggak sekolah, terus dia ikutan nggak sekolah, otomatis itu kan jadinya jelek gitu di mata masyarakat. Kalau temennya sekolah terus dia nggak sekolah, jadi nggak usah dia ikutin gitu. Temennya yang nggak sekolah itu kan kesannya kan nanti di masyarakat, oh walaupun dia berteman sama orang yang nggak sekolah, tapi dia tetap sekolah gitu. Anak-anak zaman sekarang tuh kan harus dia mengenali dirinya sendiri dulu, jati dirinya biar dia nanti ke depannya itu nggak langsung mikir buat nikah dini gitu. Ingin sekali memberikan contoh kepada teman-teman atau adik-adik yang ada di MTS, MA juga kan, bahwa kita menikah itu bukan
salah satu jalannya gitu. Walaupun faktor ekonomi kita itu nggak ada gitu, orang tua kita itu berkecukupan atau istilahnya kurang mampu lah gitu kan, tapi bisalah kita untuk bekerja atau jualan online lah gitu, jualan apa yang menarik gitu kan, bisa kita berjualan agar mendapatkan uang gitu, menghasilkan uang, biar nanti kan kedepannya itu oh ini kita tabung gitu buat ada kedepannya gitu kan. Jadinya teman-teman atau adik-adik yang ada di MTS Aliyah itu kan jadinya mikir oh gini ya rasanya walaupun kita nggak berkuliah tapi kita bisa mendapatkan uang dengan berjualan gitu kan. Tapi saya lihat sih di sekitaran masyarakat Jobalit atau adik-adik teman-teman saya itu kurang minat jualan online gitu. Kebanyakan orang-orang tua gitu yang berjualan. Tapi kalau yang remajanya yang seusia saya itu palingan bantu orang tuanya dah gitu. Yang di Batu Apung itu aja sih bantu orang tua mereka gitu. Ya manfaatnya saya aktif di Karang Taruna, jadinya bisa saya lebih tahu gitu bahwa oh organisasi itu penting banget ya di lingkungan kita gitu. Walaupun saya sering ikut organisasi di kampus, tapi gara-gara saya aktif banget di organisasi di rumah, jadi saya tinggalkan gitu. Saya mau fokus akademik aja gitu. Tapi di organisasi rumah harus saya tetap aktif gitu kan. Jadinya banyak sekali sih manfaatnya, bisa saya mengenal teman-teman yang di Karang Taruna itu sebelumnya saya nggak kenal, jadi tahu menahu gitu sifat mereka kayak gimana itu tahu menahu. Jadinya nanti pas kumpulnya itu kan kita bertukaran pikiran gitu kan sama mereka. Jadinya banyak sekali manfaatnya kalau kita masuk di organisasi, apalagi organisasi ini kan pemuda-pemudinya kan kebanyakan mahasiswa juga. Jadinya intinya banyak dah manfaat yang saya dapatkan di Karang Taruna. Intinya kita kita ingin sekali melihat masyarakat di Jobalit itu pikirannya itu jangan terlalu negatif sama hal-hal yang membuat dirinya itu tidak percaya. Ngapain ikut Karang Taruna, kan banyak orang yang kayak gitu, ngapain ikut organisasi kayak gitu setiap hari rapat gini gitu kan pikirannya. Tapi kan tidak seperti itu kan. Jadinya kedepannya itu kita mau memajukan desa kita itu biar semua orang tuh tahu gitu Ijo Balit itu, desa Ijo Balit itu ini loh gitu. Walaupun dia kering kayak gini, panas ataupun segala macam, yang penting ini desa saya loh, ini bangga saya di sini di Ijo Balit gitu. Walaupun dia seperti ini tapi jiwa pemuda-pemudinya itu luar biasa gitu. Jadinya kedepannya itu kita ingin mengembangkan masyarakat Ijo Balit, desa-desa yang di sini tuh 4 lingkungan tuh kan biar semakin maju gitu ke depannya. Saya kan ingin dikenal sebagai orang yang sederhana aja, walaupun punya gelar kan, tapi kayak oh dia ini anak ini gitu kan. Jadinya dia cukup sederhana gitu walaupun dia berpendidikan gitu. Pesannya sih cuma bisa memberikan mereka motivasi. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Karena motivasi yang sangat ampuh itu kan motivasi diri sendiri gitu. Jadinya kita harus semangat gitu walaupun kita seorang perempuan terus dipandang kayak gimana gitu sama orang-orang, tapi kita harus mempunyai jiwa yang kuat gitu, harus tetap semangat ngejalanin hari-hari kita gitu kan. Jadinya harus kita ngelakuin apa yang kita sukain gitu juga. Jadinya kalau pesan yang baik itu kan kita harus menjalani proses dulu tanpa protes gitu.